Makanya Islam atur, bukan cuma sekedar dibolehkan, tapi diatur bagaimana adab-adab yang sederhana, simple, tapi memanusiakan manusia, memuliakan suami dan istri. Di antaranya zikrusmillah. Di antara adab laki-laki suami dan istri ketika bersetubuh, zikrusmillah, baca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, yaqulun nabiyul Islam sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qala bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Alhamdulillah masih hafal di sini. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadurruhu syaitan abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa lau anna hadakum, andai kata seseorang dari kalian, idza arada an ya'tiya ahlah, kalau pengen menggauli istrinya, kemudian baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, artinya itu bismillah, dengan nama Allah. Ini doa sebelum bersubuh. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, hindari kami dari setan. Oh, sampai dalam bersubuh kita minta sama Allah dihindari dari setan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan hindari setan dari rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, yaitu anak. Ya Allah, hindari kami dari setan, itu artinya itu. Dan hindari, jauhkan setan dari rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, atau rezeki yang Kau berikan kepada kami, yaitu anak maksudnya. Kita minta tuh, anaknya belum lahir kita udah minta dihindarin dari setan. Kata Rasulullah, kalau orang yang baca itu sebelum bersetubuh, fa innahu in yuqdar bainahuma walad fi dzalik, kalau Allah takdirkan dapat anak, mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang soleh-solehah insyaallah. Nah, di antaranya itu tuh, kalau dari persetubuhan itu Allah takdirkan dapat anak, lam yadurrahu syaitan abadan, itu anak nggak akan terkena bahaya godaan setan selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang orang Betawi, orang Betawi, Bu, dulu Bu saya inget banget tuh orang Betawi, kalau ngelihat ada anak kecil bangor, dibilang apa ya? Ma, bapak lu bikin kagak baca bismillah. Bangor banget, udah kayak setan. Mak bapak lu bikin kagak baca bismillah. Itu omongan bukan sekedar seletukan tuh. Ya, walaupun kagak bagus kita ngomong orang begitu, tapi nggak sekedar seletukan, emang bener. Nabi yang bilang, kalau baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, itu anaknya dihindarin dari setan tuh. Allah jaga dari setan. Ini salah satu cara bagaimana kita memproduksi anak-anak soleh. Tapi kalau nggak baca itu, nggak ada protek itu anak, nggak ada penjagaan dari setan. Dari proses awalnya aja udah salah. Kesononya banyak digoda oleh setan. Tapi benar tuh orang Betawi itu ngomong, lu jangan anak, jangan ma bapaknya waktu bikin gak baca bismillah, lupa baca bismillah, jangan-jangan itu nih. Karena kalau baca bismillah seperti ini dijaga dari setan. Jelas atau tidak? Jadi jangan sembah kata-kata Abuya, waqad takunu syahwa arimah lakin hadza la yamna'u tasmiyah. Kadang-kadang bagaimana, Beb? Syahwat udah menggebu-gebu, udah lupa segalanya, Habib. Apa susahnya sih baca bismillah? Bisa tetap. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Bapak Ibu yang pengalaman, yang istiqomah mengamalkan ini bisa. Yang penting dibiasakan. Problemnya bukan soal bisa nggak bisa. Kalau yang ngebiasain bisa. Kalau yang udah ngebiasain nggak lakuin, menyeruduk aja saudara. Nggak baca bismillah, wala baca apa. Akhirnya dia jadi goda setan, anaknya digoda setan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Beb, bagaimana kalau orang zina baca bismillah, Beb? Nah, itu dosanya double. Dosanya double. Itu termasuk. Jadi hukum baca bismillah itu ada 5. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini. Kadang-kadang baca bismillah itu hukumnya bisa haram. Kapan baca bismillah haram? Idza fa'ala muharraman, kalau mau ngelakuin sesuatu yang haram. Ngelakuin sesuatu yang haram pakai baca bismillah dulu.
mau zina, ini kata Habib supaya anaknya nggak digoda setan, udah baca bismillah dulu dah. Lu sekarang lagi ngelakuin perbuatan setan, baca nggak boleh. Zinanya haram, baca bismillahnya haram tersendiri. Jadi dia ngakuin dua keharaman sekaligus. Kenapa? Karena seolah-olah dia ngeledek Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau larang zina ya Allah, maka saat ini melakukan zina sambil menyebut namamu ya Allah. Itu ngeledek apa kalau gitu? Ngeledek. Makanya ulama mengatakan orang kalau mau ngelakuin bismillah ini zikir. Bismillah bagus, zikir. Tapi kalau dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang haram, baca bismillahnya sendiri dosa. Jadi dia dapat dua dosa. Dosa membaca bismillah, dosa melakukan yang haram. Mau mabok, gue mau mabok nih, udah buat ngurangin dosa baca bismillah dulu dah. Itu bukan ngurangin dosa tuh, justru double dosanya. Dosa mabok sama dosa baca bismillah. Na'udzubillah min dzalik. Jelas apa kagak? Na'udzubillah, Allah jaga dari zina anak keturunan kita insyaallah.